depan Al-Azhar. Al-Azhar, nah Anda surveinya di depan Al-Azhar, terus kemudian ambil datanya. Nah, pengambilan data itu nanti bisa dengan menggunakan satu alat namanya adalah termogun, speed gun, ya. Nama speed gun jadi seperti senjata namanya speed gun, jadi seperti gun. Tapi itu untuk mengukur kecepatan. Jadi mengukur kecepatan tapi sesaat atau setempat di situ aja. Nanti kalau misalnya kemudian Anda pindah ke misalnya kemudian di daerah mana timur misalnya, kemudian ke arah misalnya di depan itu ada ruko itu, misalnya Anda ambilnya di situ, berarti nanti kecepatannya ada di situ. Itu bisa menggunakan termogun, ya. Termogun, speed gun. Seperti tembakan gitu, terus kemudian ditembak, sengaja kemudian ditembakkan ke kendaraan. Pada saat kemudian melintas, kemudian kita akan tahu. Kalau di film-film Amerika itu, kan ada yang kemudian polisi di pinggir jalan, kemudian dia memasang termogun itu, terus kemudian ada kendaraan yang lewat dengan kecepatan tinggi, itu akan terdetek berapakah kecepatannya, dan seperti itu. Kita punya di lab transport ada speed gun, ya. Dan bisa dipakai untuk penelitian nanti kalau misalnya membutuhkan itu, namanya adalah speed gun, tadi termogun. Nah, speed gun itu. Atau kemudian menggunakan cara yang lain, tapi kemudian itu bisa disebut sebagai pengukuran kecepatan setempat, spot speed. Ya. Jadi caranya misalnya dengan sistemnya adalah flag. Pakai bendera. Ya. Jadi harus ada 2 orang yang mencatat, atau paling tidak 2 orang, nanti ada orang ketiga yang kemudian mencatat waktunya gitu ya. Jadi kemudian Anda menentukan misalnya sepanjang 25 meter saja supaya kemudian masih terlihat, atau mungkin tidak 25 meter, mungkin 20 meter ya. Dan terus kemudian ada satu yang di ujung kiri, di ujung sini dulu, kemudian di hilir ya. Kemudian pada saat kendaraan lewat, kemudian ini flagnya diangkat. Pada saat flagnya diangkat itu kemudian dicatat waktunya. Terus kemudian pada saat lewat titik yang satunya, kemudian flagnya juga diangkat. Itu nanti waktu yang ditempuh nanti bedanya kan waktu yang ditempuh dari itu sepanjang 20 meter tadi, misalnya ditentukan 20. Ya, itu namanya nanti kecepatannya kan berarti jarak dibagi waktu. Ya. Jarak dibagi waktu, kemudian ketemu kecepatan, itu adalah masih terkategori sebagai kecepatan setempat. Oke. Itu. Kemudian ada namanya adalah kecepatan perjalanan. Ini kecepatan total sepanjang ruas jalan termasuk tundaan yang terjadi selama perjalanan itu. Ya. Jadi misalnya Anda mau mengukur, misalnya kalau berapakah kecepatan perjalanan, ya perjalanan dari mana Jombor mungkin ya, dari Jombor, atau mungkin dari Monjali tadi, perempatan Monjali tadi sampai ke Meguwo sana, pertigaan Meguwo. Jadi masih di ring road tapi sampai pertigaan Meguwo sana. Jadi ring road utara timur. Ya, utaranya nanti mulai dari Monjali, kemudian ada catat ininya, ya ada beberapa cara kemudian untuk mengetahui berapakah kecepatan perjalanan. Yang intinya adalah nanti jaraknya berapa, Anda tahu jaraknya berapa dari ruas jalan yang akan ditempuh itu, kemudian dibagi dengan waktu tempuhnya. Ya kita nggak peduli di dalamnya nanti dia kemudian berhenti karena traffic light, kemudian berhenti karena ada sesuatu, nah itu kita nggak peduli ada itu. Artinya itu termasuk waktu yang dibutuhkan untuk itu masuk di dalam hitungan. Nah, itu namanya kecepatan perjalanan. Ada yang kemudian menggunakan cara misalnya dengan
dengan mencatat nomor kendaraan, mencatat nomor kendaraan. Jadi pada saat kemudian kita misalnya menentukan tadi di persimpangan Monjali tadi, kemudian ada yang mencatat ya, nomor kendaraannya di AB 1111, kemudian kalau lewat situ nanti diketahui lewat di Monjali jam berapa, ya, pukul berapa di situ lewat dari Monjali. Terus kemudian nanti di ujung sana yang kita akan cari tahu, misalnya tadi di persimpangan pertigaan Margo ya, yang habisnya ring road timur utara timur itu, jadi di sana kemudian ada yang mencatat juga, jadi mencatat semua kendaraan yang lewat berdasarkan nomor kendaraan di itu. Berdasarkan nomor kendaraan nanti kemudian mengolahnya tinggal kemudian di-match-kan yang nomor kendaraannya sama, kemudian di-match-kan dia lewat di Monjali jam berapa, kemudian lewat di titik yang terakhir tadi jam berapa. Perbedaan waktunya itu adalah waktu tempuh, jadi waktu perjalanannya ya. Tinggal kemudian kita tahu berapa jaraknya antara Monjali sampai ke Margo sana ya. Dan tinggal kemudian kita bisa dapatkan. Jadi ada cara-caranya ya. Ada cara yang lain namanya adalah itu mungkin cocoknya bukan buat kecepatan perjalanan, mungkin pasnya adalah untuk kecepatan berjalan. Jadi kecepatan berjalan ada metode yang namanya adalah apa ya, moving car observer. Jadi kita mengikuti kendaraan, kemudian dicatat ya, kemudian ada kecepatan ya, kecepatannya berapa, kita kecepatannya berapa, nanti dicatat. Jadi ini lebih jadi seperti kita ada yang lain namanya adalah following car ya. Jadi mengikuti, itu tadi yang mau mengikuti itu seperti itu. Nah, cara yang sekarang juga bisa dilakukan adalah misalnya dengan drone ya, dengan drone. Jadi drone kita pasang, ini bisa untuk mengukur spot speed juga bisa, mungkin untuk mengukur kecepatan berjalan juga bisa, tergantung nanti penggunaannya, kita settingnya nanti di drone tadi seperti apa ya. Kalau misalnya spot speed itu akan mungkin masih dalam jangkauan drone-nya, drone kita naikkan di atas, kemudian kita batasi jarak tertentu ya, nanti drone akan merekam satu kendaraan yang lewat di titik pertama, kemudian lewat di titik kedua, nanti ada catatan waktunya, nanti tinggal nanti dari drone tadi kita download datanya. Itu bisa juga dilakukan untuk spot speed dengan drone. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah melakukan ini, ada beberapa TA yang melakukan menghitung kecepatan itu dengan drone. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah kecepatan rancang atau design speed ya, design speed. Nah, untuk perancangan geometrik jalan, maka kemudian kecepatan rancang itu digunakan dalam 98 persentil speed. Jadi sangat ini ya, 98 persentil speed. Itu untuk perencanaan ya. Untuk rancang, untuk desain speednya. Desain speednya adalah saya menggunakan ini 98 persentil speed. Oke. Dan mungkin saya bisa saya carikan dulu.
agak butuh sedikit effort untuk nanti menentukan. Tapi nanti saja mungkin kita lihat uh, yang lain dulu aja. Ada namanya adalah ini sih bisa tergantung dari ada beberapa faktor, tergantung dari daerahnya. Dia daerah tirin atau daerah datar atau daerah bukit atau daerah gunung gitu ya. Iya, itu. Aku nanti kalau di aturan kita mungkin itu sudah ada di dalam tabel. Oke. Nah, misalnya itu kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kecepatan setempat, spot speed. Pada kecepatan setempat dikenal dengan dua macam istilah kecepatan. Ada istilahnya adalah time mean speed, kemudian space mean speed. Di time mean speed, min berarti nilai minnya ini adalah kecepatan rata yang didasarkan atas kecepatan individu dari semua kendaraan di jalan. Jadi nanti kalau misalnya kemudian Anda sudah dapatkan datanya, misalnya Anda dapatkan datanya katakanlah 100 data gitu, 100 data, nah kemudian nanti kecepatannya yang jadi masing-masing kendaraan tadi, terus kemudian dicari kecepatannya dulu. Kendaraan satu kecepatannya 40 km per jam, dan seterusnya, terus kemudian kendaraan ke 100 kecepatannya 20 km per jam. Nah, kemudian yang kita rata-rata adalah kecepatannya, bukan waktunya, tapi yang kita rata-rata adalah kecepatannya. Jadi kecepatan tadi ya dari kendaraan satu sama kendaraan 100 tadi, kemudian kita rata-rata berapakah kecepatannya. Nah, itu namanya adalah time mean speed. Kemudian kalau space mean speed, ini adalah kecepatan rata yang didasarkan pada waktu perjalanan kendaraan yang melintasi suatu ruas jalan. Jadi yang di rata-rata adalah waktunya. Ya, yang di rata-rata adalah waktunya. Jadi misalnya tadi kendaraan satu waktu tempuhnya untuk tadi misalnya 20 meter tadi, itu katakanlah berapa detik. Ya, jadi katakanlah 5 detik. Kemudian kendaraan dua berapa detik. Kemudian kendaraan yang 100 berapa detik. Itu yang kemudian waktunya itu yang kemudian kita catat waktunya, kemudian yang kita rata-rata nanti waktunya. Tinggal nanti kecepatannya adalah jarak dibagi waktu. Ya. Kalau yang pertama tadi kita hitung kecepatannya untuk masing-masing individu kendaraan. Kendaraan satu kemudian lewat di 20 meter tadi, katakanlah 5 detik, misalnya berarti dalam 5 detik itu berarti kecepatannya berapa? Itu kendaraan satu, kendaraan dua, tiga, dan seterusnya sampai kendaraan 100, kita hitung speednya, kemudian speed tadi dari yang kendaraan satu sampai kendaraan ke 100 tadi, kemudian di rata-rata, nah itulah time speed. Kalau space mean speed yaitu yang di rata-rata adalah waktu tempuh. Selama 20 meter tadi, berapakah waktu tempuhnya? Misalnya kendaraan satu tadi misalnya 5 detik, kemudian kendaraan dua 2 detik, kendaraan 3 berapa, sampai kemudian kendaraan 100, kemudian kita rata-rata. Ya, ketemu adalah waktu rata-rata. Tinggal kemudian kita tahu jaraknya, misalnya tadi 20 meter, kemudian kita kemudian jarak dibagi dengan waktu, ketemu dengan cepat. Oke, kuliah sore itu kendalanya ngantuk. Saya yang ngomong ngantuk, kalian yang mendengarkan kan sudah ngantuk. Oke, ini contoh soalnya ya, contoh soalnya. Dari hasil studi pengukuran waktu tempuh sepanjang 100 meter didapatkan 3 kecepatan. Ya, kecepatan yang pertama ini kendaraan 1 10 meter per detik, kendaraan 2 25 meter per detik, kendaraan 3 5 meter per detik. Hitunglah TMS dan SMS-nya. Jadi timing speed-nya berapa? Tinggal kemudian kalau TMS 10 255 ini berarti 30 40 dibagi 3, berarti kecepatan TMS-nya adalah kemudian
40 dibagi 3. 40 dibagi 3 berapa? Ada 13,3 km per detik. Meter per detik. Nah, kemudian kalau yang SMS, kita cari dulu waktu tempuhnya. 100 meter itu dengan kecepatan 10, berarti kemudian berapa detik? Ya. Karena ini 10 detik, ini 4 detik, ini 20 detik. Ya. Kemudian 10 sama 4, ya, 14 tambah 20, jadi 34, dan nanti dibagi 3. Itu SMS-nya. Kita lihat. Nah, TMS-nya tadi kan 13,3 yang di rata-rata adalah kecepatannya. Sementara kemudian SMS sebenarnya bisa ya ini ya, 8,33 meter per detik. Nah, 11,33 itu hasilnya dari mana? Tadi kan apa tadi kan 34 kan tadi ya, ketemunya 10, 4, 20 kan 34 dibagi 3 kan sebenarnya adalah 11,33. Hasilnya adalah 8. Tapi cukup beda. Ya. Beda, ada perbedaan di sini. Seratus kan jaraknya, tapi yang diambil tadi jaraknya 100. Oke. Nah, analisis untuk spot speed ini, ya, analisis untuk spot speed, misalnya kemudian ini adalah bawah yang gambar yang atas, kurva yang atas ini adalah speednya berapa. Terus kemudian ini adalah total observasi. Total observasinya. Ini nanti dibuat dibuat tabel dulu. Kemudian yang berkecepatan 20 meter per jam, kira-kira ada berapa kendaraan diplotkan. Kemudian yang 40 km per jam berapa diplotkan, ini kan jumlahnya, jumlah kendaraannya, ya. Jumlah yang diamati, yang diamati, yang diamati hasilnya berapa. Nah, kemudian nanti dari sana terus kemudian dibuat grafik. Nanti jadinya seperti ini, misalnya contohnya. Nah, ini namanya adalah pace interval, kecepatannya adalah 10 mil per jam. Ini 10 mph, 10 mil per jam. Ini contoh. Dan untuk mengetahui seberapa besar jumlah kendaraan yang kecepatannya cenderung seragam, maka kemudian kita bisa melakukan ini. Jadi misalnya kemudian di sini ya, jadi ini adalah kumulatif presentase kumulatifnya. Ini tadi diturunkan dari data-data itu, kemudian pertama dibuat grafik yang atas, ya, terus kemudian dari ini tadi kan berapa 98% lah ya. Kita mungkin di sini kita pakai pace. Kemudian kita dapatkan di sini ada 36,5 mph, kemudian yang di sebelah kanan ini 46,5 mph. Oke, itu nah, kemudian itu adalah berarti dari sini kita bisa melihat ya, ada 44 ya, 44% dari vehicle di dalam pace ya, dalam pace-nya. Jadi di dalam sini itu ada berapa, nanti bisa dihitung jumlahnya berapa. Oke, untuk surveinya tadi sudah saya sampaikan ya, untuk survei kecepatan saat ada speedgun, hitung manual, atau mungkin dengan menggunakan data logger. Data logger bisa kan, misalnya begini caranya adalah kita memasang juk, ya ada juk itu kayak selang
Nah, selang ini tapi selangnya cukup tebal tapi karet ya, dan karet, terus kemudian kita pasangkan di atas permukaan perkerasan, atau kemudian digali sedikit, kemudian itu dimasukkan. Nah, atau kalau enggak ya nggak usah dimasukkan, tapi kadang-kadang kalau nggak dimasukkan jadi jangan, tapi ya juga jangan terlalu masuk, karena ya kan butuh butuh tahu apa rodanya melindas, tidak hanya melintas tapi melindas, sehingga kemudian akan terdetek oleh data logger. Jadi pakai cut dipasang melintangkan di jalan, terus kemudian nanti cut ini dihubungkan ke data logger ya. Jadi entah bagaimana koneksinya, tapi intinya ada data logger. Nanti data logger itu yang akan merekam setiap kejadian yang terkait dengan tadi untuk komunikasi. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu truknya atau kendaraan pada lewat, dari situ kemudian kita akan tahu berapakah kecepatan dari pada saat melewati truknya itu merupakan itu kecepatan sesaat. Nah, untuk survei kecepatan perjalanan ada floating vehicle, kemudian moving car observer, ya. Kemudian ada kecepatan otomatis dengan data logger ya. Nah, tadi misalnya pakai nomor kendaraan ya bisa saja mana yang kemudian Anda ingin lakukan. Kemudian kecepatan rencana ya. Jadi kecepatan rencana itu atau VR, kecepatan yang dipilih untuk merancang yang merupakan kecepatan maksimum yang masih aman dan nyaman bila cuaca baik serta kondisi lalu lintas lengang. Jadi tidak banyak misalnya pengurangan kecepatan di sini. Nah, kecepatan rencana dipengaruhi kondisi medan. Ya, kondisi medan berarti bisa di daerah datar, daerah perbukitan, kemudian daerah pegunungan. Kemudian untuk kondisi medan yang sulit, ya misalnya kecepatan rencana pada ruas jalan tertentu dapat diturunkan, ya dapat diturunkan karena mungkin kendaraan-kendaraan yang berat mungkin tidak mampu untuk memenuhi kecepatan rencana. Terus kemudian dengan syarat bahwa penurunan tidak boleh lebih dari 20 km per jam. Itu kemudian kita bisa lebih mana yang kita olah dari datanya. Kemudian kecepatan rencana dipengaruhi pula oleh fungsi atau kelas jalan. Apabila memungkinkan kecepatan rencana tinggi, jangan sekali menetapkan kecepatan rencana rendah. Karena nanti fasilitas-fasilitas yang ada di situ kan kalau misalnya misalnya kita merencanakan kecepatan rencananya hanya 40 km per jam. Nah, nanti kan ini pengaruhnya tidak hanya di kecepatan jalan saja, tapi kemudian pengaruhnya bisa sampai ini misalnya kemudian nanti untuk menghitung-hitungan nanti R-nya berarti kan kurang, terus yang lain-lain parameter. Nah nanti kalau suatu saat misalnya kemudian kita akan melakukan yang
eh, peningkatan dari sisi geometri, sisi geometri, maka tinggal teman-teman lihat bisa. Oke, itu sebaiknya kalau misalnya kemudian kita bisa menentukan yang lebih tinggi, katakanlah 80 km per jam. Ya. Instead of hanya 40 km per jam, 60 km per jam. Tidak bisa tinggi aja. Karena apa nanti, itu bangunan-bangunan atau yang ada di sana itu kan didasarkan pada kecepatan. Penempatan rambu, kemudian itu sangat dipengaruhi. Kecepatannya berapa sih? Sehingga bisa dengan tepat nanti. Oke, jadi itu kecepatan rencana pengaruhnya. Nah, ini saya diambilkan dari Bina Marga tahun 97, ini jalan antar kota. Coba kalau kemudian kita lihat yang baru, berapakah kecepatan rencana? Ada yang bisa buka juga. Yang tadi sudah saya buka di sini. Berapa sih sebenarnya kecepatan rencana? Kita lihat ada kecepatan rencana. Ini tabelnya, daftar tabel. Ya susah banyak tabel. Saya sekali berjalan korelasi kecepatannya. Belum nemu kecepatan rencana. Kita lanjutkan. Jadi untuk tabel kecepatan rencana ini menurut Bina Marga tahun ini bisa dicek untuk yang 2021. Ya. Kalau di jalan arteri, ya apa? Ada kondisi datar bisa sampai 70 sampai 120 kilometer per jam. Terus kemudian di bukit ya, 60-80, terus kemudian 40. Ini apa? Artinya semakin dia mempunyai tanda apa kelandaian, maka kemudian kecepatannya akan semakin kecil.
Nah, ini untuk jalan perkotaan, ya, jalan perkotaan ini adalah ini. Ini arteri primer 50-100 sampai 100, kemudian kolektor primer. Jadi ini jalan arteri primer dan kolektor primer yang melewati daerah administrasi, mungkin pertama dia kabupaten, itu masuk wilayahnya adalah wilayah kota. Oke, ini sarannya kalau kemudian di kolektor primer ya bisa sampai 40 sampai 80 km per jam, arteri sekunder 50 sampai 80, kolektor sekunder 30 sampai 50, terus kemudian lokal sekunder itu 30 sampai 50. Jalan apa untuk jalan perkotaan desain speed. Nah, manfaatnya untuk yang desain speed ini ya, ini untuk menentukan jari-jari minimum pada tikungan. Sudah saya sampaikan. Untuk menentukan derajat lengkung pada tikungan. Oke, terus kemudian untuk menentukan jarak pandang henti. Jarak pandang henti didasarkan pada dua kondisi. Kemudian juga untuk menentukan jarak pandang menyiap. Ya, menyiap itu mendahului. Jadi kita harus perhitungkan, misalnya dalam satu ruas jalan dengan panjang tertentu, apakah di situ boleh ditempatkan atau jadi misalnya jalan tertentu di situ panjangnya katakanlah 1 kilo misalnya, terus kemudian kecepatan rencana tadi sudah ditentukan misalnya katakanlah 40 km per jam, daerah perkotaan, terus kemudian kemudian dihitung kebutuhan untuk menyiap itu berapa meter, kebutuhan untuk menyiapnya itu berapa meter. Kalau misalnya dalam satu kilo tadi ternyata kebutuhan katakanlah kebutuhan untuk jarak yang dibutuhkan untuk menyiap ya itu katakanlah misalnya jadi kebutuhannya untuk menyiap itu katakanlah 400 meter. 400 meter. Bisa enggak kemudian disediakan di jalan yang panjang jalannya sekitar 1 meter. Jadi ya perlu ada ketentuannya, bahwa kemudian di ya katakanlah kemudian ada ketentuan kalau suatu ruas jalan itu kemudian diperbolehkan untuk membuat mengakomodasi mendahului, maka kemudian ada persyaratannya di sana bahwa lebar panjang jalan yang dibutuhkan itu sekurang-kurangnya sepertiga dari panjang ruas jalan. Ya. Jadi kalau misalnya tadi panjang ruas jalannya itu katakanlah 1.200, ya. Nah, kemudian setelah dihitung kebutuhan menyiapnya adalah sekian, ya, sekian meter, nah, kemudian kita bisa tentukan.
Jadi kalau katakanlah misalnya butuh untuk untuk apa tujuan dan seterusnya, ya, misalnya jadi dibutuhkan jadi 400 ya 400 tadi itu, terus kemudian itu bisa nggak mampu mampu masuk di sepertiganya. Ini sepertiga, jadi eh, misalnya jalannya 1000, terus kemudian sepertiganya kan 1000 sekitar 340. Nah ini ternyata kebutuhannya itu melebihi dari yang tersedia, melebihi dari yang tersedia, maka kemudian dia harus apa? Ini harus kemudian dilakukan direkomendasikan ya misalnya itu melebihi angka setengah, kita dikhawatirkan di dalam dan itu juga nanti akan terjadi krodit, sehingga kemudian kalau dalam 1 kilometer kemudian kebutuhannya 400 dan 400 ini kalau diperhitungkan ini masih masih di 400 per 1000 kan panjang jalannya misalnya kegunaannya nanti akan kita bahas ini Alex. Oke, nah ini hubungan antara kecepatan rencana kemudian dengan Ermin. Ya. Nah ini hubungannya dituangkan di sini, ini diambil dari Asto, ya kemudian berapakah jari-jari minimumnya, itu sama dengan VR kuadrat dibagi dengan 127 kalikan dengan Max dan Mu. Jadi Rmin atau jari-jari minimum dari suatu kurva atau tikungan itu sama dengan PR kuadrat dibagi dengan 127 kalikan Max kemudian ditambah dengan Fmax. Ya, di mana kemudian Max itu adalah super elevasi maksimum, kemudian Fmax besar max adalah koefisien gesek, dan nilainya koefisien gesek itu bisa sampai dari mulai 0,012 sampai 0,017. Oke, nah ini jari-jari yang dibutuhkan berdasarkan apa? Berdasarkan ini masih masih pedoman yang lama ya. Kita cek, Anda cek di pedoman yang baru seperti apa. Pedoman yang baru kita cari kecepatan kendaraan. Sudah RS.
ketemu daftar kecepatan. Jadi kalau ketemu ini baru tinggi objek. Kita akan bahas ini di apa hitungan jarak pandang berhenti dan jarak pandang lanjut. Oke, nanti silakan kalau ada yang mencari ketemu nanti saya kasih tahu. Oke, kembali lagi ya sini. Ini dapat Oke, nah kemudian berikutnya adalah hubungan antara kecepatan design speed dengan kemudian D. D itu apa? D itu adalah derajat kelengkungan atau derajat lengkung. Derajat lengkung, kemudian Emax itu adalah super elevasi maksimum, kemudian Fmax itu adalah koefisien gesek untuk perkerasan aspal. Jadi F-nya itu harusnya kecil. Fmax. Oke, itu. Nah, D sendiri itu gambarannya seperti apa? D itu dalam kondisi maksimum, maka kemudian kita bisa memilih dari agregat ya, dari apa? F yang derajat kelengkungan ya, di derajat lengkung nanti penjelasannya ada di ini seperti ini penjelasannya. Jadi kalau hitungannya seperti ini ya, hitungannya jadi nanti di komponen di tikungan itu ada PC, ada PT, terus kemudian ada PI. Nah, PC itu adalah mulai lengkung, titik di mana mulai lengkung, ya poinnya